Ada saat-saat ketika kekejaman terbesar tidak datang dari orang asing, tetapi dari mereka yang paling kita cintai. Mengapa seorang anak laki-laki mempermalukan ibunya? Pertanyaan ini tidak hanya menghancurkan keluarga, tetapi juga mengungkap salah satu kebenaran tergelap tentang jiwa manusia. Dalam video ini, kita akan menyelami bersama kedalaman psikoanalisis untuk memahami mengapa dinamika yang menyakitkan ini muncul. Anda akan menemukan bagaimana konflik bawah sadar, pengkondisian budaya, dan aspek bayangan dari kepribadian mengarah pada perilaku destruktif ini. Pada akhirnya, Anda tidak hanya akan memahami mekanisme psikologisnya, tetapi juga mendapatkan pandangan yang lebih jernih tentang kompleksitas ikatan manusia. Mari kita mulai dengan sebuah kebenaran yang sudah diakui oleh Carl Jung. Apa yang kita lawan pada orang lain seringkali adalah apa yang tidak bisa kita terima dalam diri kita sendiri. Ketika seorang anak laki-laki dewasa mempermalukan ibunya, kita tidak sedang berbicara tentang momen ketidaksabaran atau frustrasi sesaat. Kita berbicara tentang pola degradasi sistematis yang berakar kuat dalam struktur bawah sadar jiwa. Kekejaman ini tidak muncul dari ketidakpedulian, tetapi dari keterikatan emosional yang berlebihan yang tidak pernah menemukan penyelesaian yang sehat. Jung mengajarkan kita bahwa ibu dalam jiwa seorang anak laki-laki bukan hanya sekadar seseorang, tetapi sebuah arketipe. Ia melambangkan sumber utama, rasa aman, tetapi juga ketergantungan. Ketika seorang anak laki-laki menyerang ibunya, ia tidak hanya melawan satu orang, tetapi seluruh spektrum pengalaman emosional paling awalnya. Ia melawan ingatan akan ketidakberdayaannya sendiri, kebutuhannya, kerentanan aslinya. Penghinaan menjadi bahasa dari sebuah afeksi yang tidak menemukan bentuk ekspresi lain. Dan bayangkan seorang anak yang tidak pernah belajar menamai perasaannya, yang kompleks terhadap ibunya, menjadi orang dewasa yang hanya bisa mengekspresikan perasaan itu melalui kehancuran. Cinta yang terlalu meluap-luap berubah menjadi amarah. Rasa terima kasih yang terasa terlalu berat berubah menjadi kebencian. Kerinduan akan kedekatan berubah menjadi penjarakan yang brutal. Dinamika ini menjadi sangat jelas pada saat-saat ibu menunjukkan kelemahan. Ketika ia menua, ketika ia sakit, ketika ia membutuhkan bantuan, maka peran asli pun terbalik. Anak laki-laki yang dulunya adalah pihak yang membutuhkan tiba-tiba menemukan dirinya dalam posisi berkuasa. Tetapi alih-alih menghadapi perubahan ini dengan belas kasih, ia bereaksi dengan balas dendam bawah sadar atas semua tahun ketergantungannya. Carl Jung menyadari bahwa kita sering menyerang apa yang paling mirip dengan kita atau apa yang mengingatkan kita pada kelemahan kita sendiri. Ibu yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk putranya menjadi cermin dari kebutuhannya sendiri. Cintanya mengingatkannya bahwa ia pernah sepenuhnya bergantung padanya. Kebanggaannya padanya menghadapkannya pada fakta bahwa identitasnya sebagian dibangun di atas pengabdian ibunya. Disinilah letak salah satu kebenaran psikologis terdalam. Penghinaan terhadap ibu seringkali merupakan upaya putus asa untuk melepaskan diri dari rasa bersalah emosional. Anak laki-laki itu mencoba menciptakan jarak melalui kekejaman, jarak yang tampaknya tidak dapat dijangkau secara emosional baginya. Ia percaya bahwa ia hanya bisa benar-benar mandiri jika ia merendahkan sumber ketergantungan aslinya. Tapi ini tidak pernah berhasil. Setiap serangan terhadap ibu secara bersamaan merupakan serangan terhadap sebagian dari dirinya sendiri. Setiap penghinaan yang ia timpakan padanya juga mempermalukan anak kecil di dalam dirinya yang pernah mencintai wanita ini tanpa syarat. Kekejaman ini menjadi lingkaran setan di mana anak laki-laki itu jatuh lebih dalam ke dalam luka emosionalnya sendiri. Freud akan mengatakan bahwa represi sedang bekerja di sini. Anak laki-laki itu menekan perasaan positif terhadap ibunya karena perasaan itu terasa terlalu mengancam. Perasaan itu mengancam citra dirinya sebagai pria yang kuat dan mandiri. Dan dengan demikian, apa yang ditekan kembali dalam bentuk agresi, cinta yang tidak diizinkan untuk ada menjadi dorongan untuk menghancurkan. Mari kita lihat lebih dekat. Ketika seorang anak laki-laki mempermalukan ibunya, ia sering berbicara dalam bahasa proyeksi. Ia memproyeksikan kelemahan, ketakutan, dan keinginan yang tidak terpenuhinya sendiri ke ibunya. Ibu menjadi kambing hitam atas semua kekurangannya sendiri. Ia dituduh terlalu lengket sementara ia sendiri belum belajar menetapkan batasan yang sehat. Ia digambarkan sebagai manipulatif, sementara ia tidak bisa secara jujur mengungkapkan kebutuhan emosionalnya. Proyeksi-proyeksi ini seringkali begitu kuat sehingga anak laki-laki itu tidak lagi merasakan realitas ibunya. Ia hanya melihat gambaran terdistorsi yang mencerminkan konflik bawah sadarnya sendiri.
Wanita yang hidup dan kompleks itu menghilang di balik bayang-bayang pertarungan batinnya sendiri. Jung juga mengajarkan kita bahwa bayangan berisi semua yang kita tolak dalam diri kita sendiri. Ketika seorang anak laki-laki secara sistematis mempermalukan ibunya, ia seringkali melawan sifat-sifat dalam dirinya yang juga ia miliki tetapi tidak dapat ia terima. Emosionalitasnya diserang karena ia takut akan perasaannya sendiri. Perhatiannya diejek karena ia tidak bisa mengakui kerinduannya sendiri akan koneksi. Tragedinya terletak pada kenyataan bahwa pertempuran-pertempuran ini mempertahankan hubungan yang seharusnya sudah lama diubah. Anak laki-laki yang mempermalukan ibunya secara paradoks still terikat secara emosional dengannya. Ia berjuang begitu keras melawannya karena ia belum pernah benar-benar berpisah darinya pada tingkat emosional. Agresi menjadi bentuk keterikatan yang menyimpang. Di sini dimensi lain dari dinamika ini terungkap, ketakutan akan individuasi. Jung menggambarkan individuasi sebagai proses di mana seseorang menjadi dirinya yang sejati. Proses ini membutuhkan pemisahan dari orang tua, tetapi dengan cara yang menghormati kedua belah pihak. Anak laki-laki yang mempermalukan ibunya tidak pernah menyelesaikan pemisahan ini. Ia terjebak dalam fase pemberontakan yang sebenarnya milik masa remaja, tetapi pemberontakan ini bukanlah pemberontakan sehat seorang remaja yang menguji batas. Ini adalah pemberontakan pahit seorang dewasa yang tidak pernah belajar mengembangkan otonomi dengan cara yang matang. Penghinaan terhadap ibu menjadi ritual di mana ia terus-menerus mencoba membuktikan bahwa ia bebas, padahal sebenarnya ia terperangkap dalam pola bawah sadarnya sendiri. Dalam dinamika ini, ibu menjadi sosok yang tragis. Ia sering mendedikasikan seluruh hidupnya untuk membesarkan dan merawat putranya, hanya untuk mengalami pengabdiannya dibalas dengan penghinaan. Namun ia juga tidak bebas dari kontribusi bawah sadar terhadap pola ini. Terkadang ia kesulitan melepaskan putranya. Terkadang ia berpegang teguh pada peran sebagai ibu, karena ia telah mendefinisikan identitasnya sendiri melaluinya. Jung menyadari bahwa dalam setiap hubungan yang merusak, kedua belah pihak secara tidak sadar berkontribusi untuk mempertahankan dinamika tersebut. Ibu yang terus-menerus membiarkan dirinya dipermalukan mungkin mengirimkan sinyal bawah sadar yang memperkuat perlakuan ini. Ia menerima peran sebagai korban karena ia percaya itu adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan hubungan dengan putranya. Tetapi penerimaan ini juga merupakan ekspresi dari konflik psikologis yang belum terselesaikan. Seorang ibu yang membiarkan dirinya dipermalukan secara sistematis mungkin tidak pernah belajar mengenali nilainya sendiri secara independen dari perannya sebagai seorang ibu. Ia mengorbankan martabatnya karena ia percaya bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Ia salah mengira pengabaian diri dengan pengabdian. Tetapi kebenarannya adalah bahwa pengorbanan semacam ini tidak membantu sang putra. Sebaliknya, itu memperdalam penghinaannya karena itu menunjukkan kepadanya bahwa ia memiliki kekuasaan atas dirinya. Seseorang yang tidak menghargai dirinya sendiri akan kesulitan mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Ibu yang tidak menetapkan batasan membesarkan putranya untuk menyalahgunakan kurangnya batasan ini. Di sini kompleksitas jiwa manusia terungkap dalam segala tragedinya. Kedua belah pihak terperangkap dalam pola bawah sadar yang tidak dapat mereka lihat. Sang putra melawan seorang ibu yang dalam bentuk yang ia lawan tidak benar-benar ada. Sang ibu mencintai seorang putra yang menafsirkan cintanya sebagai kelemahan dan menghukumnya karenanya. Dinamika ini sering diturunkan dari generasi ke generasi. Seorang putra yang mempermalukan ibunya mungkin telah menyaksikan ayahnya memperlakukannya dengan cara yang sama. Ia secara tidak sadar meniru pola-pola yang diinternalisasi di masa kanak-kanak. Pada saat yang sama, seorang ibu yang membiarkan dirinya dipermalukan mungkin telah mengalami masa kecil di mana harga diri tidak pernah dipupuk. Ia mewariskan kepada putranya apa yang ia sendiri tidak pernah pelajari. Seni menghormati dan melindungi diri sendiri. Dengan demikian, siklus kehancuran emosional terus berlanjut yang hanya dapat dipatahkan melalui kerja sadar pada pola-pola bawah sadar. Ini membutuhkan keberanian dari kedua belah pihak. Keberanian untuk menghadapi dan mengintegrasikan bayangan mereka sendiri. Faktor penting lainnya dalam dinamika destruktif ini adalah apa yang bisa kita sebut luka narsistik. Ketika sang putra tumbuh dewasa dan dihadapkan pada kekurangannya sendiri, sang ibu menjadi saksi yang mengancam kelemahannya. Ia telah melihatnya di saat-saat paling rentannya. Ia tahu ketakutannya, air matanya, ketergantungan masa kecilnya. Bagi seorang pria yang mencoba mempertahankan citra kekuatan dan kekebalan,
Saksi semacam ini menjadi ancaman yang tak tertahankan. Sang ibu tidak lagi dilihat sebagai pelindung yang penuh kasih, tetapi sebagai bahaya bagi citra dirinya yang rapuh. Keberadaannya sendiri mengingatkannya bahwa ia pernah kecil, tidak berdaya, dan membutuhkan. Jung akan menggambarkannya sebagai konflik antara persona dan bayangan. Persona adalah topeng yang kita tunjukkan kepada dunia, sementara bayangan berisi semua yang kita tolak dalam diri kita sendiri. Ibu menjadi simbol hidup dari bayangan, karena ia mewujudkan ingatan akan sisi rentan dan tergantung sang putra. Dinamika narsistik ini semakin diperparah oleh faktor budaya. Di masyarakat kita, pria diharapkan mandiri, kuat, dan tertutup secara emosional. Seorang pria yang secara terbuka berbicara tentang cintanya kepada ibunya atau yang menghargai perhatiannya sering dianggap tidak jantan. Ekspektasi masyarakat ini memaksa banyak pria untuk menyangkal ikatan emosional alami mereka. Penghinaan terhadap ibu kemudian menjadi bentuk penegasan diri yang menyimpang. Sang putra percaya bahwa ia hanya dapat membuktikan maskulinitasnya dengan merendahkan perhatian feminin. Ia salah mengira kekejaman dengan kekuatan, ketidakpedulian dengan otonomi. Kebingungan ini menjadi sangat jelas pada saat-saat ibu membutuhkan dukungan emosional. Ketika ia sakit, menjadi tua, atau meminta bantuan, sang putra sering merespons dengan penolakan atau bahkan penghinaan. Kelemahannya menghadapkannya pada kefanaannya sendiri, kerentanannya sendiri. Alih-alih menerima kenyataan ini, ia memproyeksikan ketakutannya padanya dan menyalahkannya atas kecemasannya sendiri. Freud mengajarkan kita bahwa kita sering membenci apa yang paling kita takuti. Putra yang mempermalukan ibunya yang menua mungkin sedang melawan ketakutannya sendiri akan penuaan, ketergantungan, dan kematian. Ibu menjadi kambing hitam atas ketakutan eksistensial yang tidak dapat ia atasi. Proyeksi ini sangat kejam karena menghukum ibu atas sesuatu yang bukan tanggung jawabnya. Ia disalahkan atas kerentanannya sendiri, atas kebutuhan manusiawinya yang alami. Putra yang tidak pernah belajar menghadapi kelemahannya sendiri mengubah ibu menjadi perwujudan dari semua yang ia tolak tentang kondisi manusia. Jung menyadari bahwa integrasi bayangan adalah bagian penting dari perkembangan psikologis. Putra yang mempermalukan ibunya tidak pernah menyelesaikan integrasi ini. Sebaliknya, ia telah memproyeksikan bayangannya ke ibunya dan melawannya di tempat yang ia yakini paling aman. Namun strategi ini tidak pernah mengarah pada pembebasan sejati. Itu hanya memperdalam perpecahan batin. Tragedi sebenarnya terletak pada kenyataan bahwa penghinaan ini sering meningkat tepat ketika ibu paling membutuhkan cinta dan dukungan. Putra yang menyerang ibunya dalam kerentanannya merampas kesempatan dirinya sendiri untuk mengembangkan kedewasaan dan kasih sayang sejati. Ia tetap terjebak dalam tahap perkembangan emosional remaja, di mana kelemahan hanya dapat ditangani melalui agresi. Di sini kita juga melihat dimensi lain dari pengkondisian budaya. Di masyarakat kita, pria sering tidak didorong untuk menunjukkan perhatian atau mengambil tanggung jawab emosional. Ketika ibu yang menua membutuhkan dukungan, banyak putra merasa kewalahan dan merespons dengan penolakan. Mereka tidak pernah belajar bagaimana menawarkan dukungan penuh kasih karena peran ini secara tradisional telah diberikan kepada wanita. Penghinaan kemudian menjadi mekanisme pertahanan terhadap rasa kewalahan ini. Alih-alih belajar cara merawat, sang putra menyalahkan ibu karena membutuhkan perawatan sejak awal. Ia menghukumnya atas kebutuhannya alih-alih mengenali dan mengembangkan kapasitasnya sendiri untuk mengasuh. Dinamika ini semakin diperparah oleh kondisi kehidupan modern. Banyak putra tinggal jauh dari ibu mereka dengan kewajiban profesional dan keluarga mereka sendiri. Jarak fisik sering menjadi jarak emosional dan ibu menjadi sosok abstrak tempat frustrasi dan konflik bawah sadar dapat diproyeksikan. Teknologi yang seharusnya memupuk hubungan sering menjadi alat untuk penghinaan. Pesan tidak dijawab, panggilan diabaikan, kunjungan ditunda, atau dihindari sama sekali. Agresi pasif ini seringkali bahkan lebih kejam daripada konfrontasi terbuka karena meninggalkan ibu dalam keadaan ketidakpastian dan penderitaan diam-diam. Jung mengajarkan kita bahwa di balik setiap reaksi emosional yang kuat terdapat kompleks bawah sadar. Putra yang bereaksi begitu keras terhadap ibunya mungkin sedang berjuang dengan kompleks ibu yang telah membentuk seluruh perkembangan kepribadiannya. Kompleks ini dapat melibatkan ketergantungan yang berlebihan dan penolakan yang berlebihan. Beberapa putra begitu terjerat dengan ibu mereka sehingga mereka tidak pernah sepenuhnya mengembangkan identitas mereka sendiri. Mereka masih ada dalam hubungan simbiosis
yang mengancam otonomi mereka. Penghinaan kemudian menjadi upaya putus asa untuk membebaskan diri dari keterikatan psikologis ini. Tetapi alih-alih pemisahan yang sehat, mereka memilih jalan kehancuran. Putra-putra lain, sebaliknya, telah mengembangkan keengganan yang berlebihan terhadap segala sesuatu yang bersifat keibuan. Mereka takut akan segala bentuk kedekatan emosional karena mereka menyamakannya dengan hilangnya otonomi. Ibu menjadi ancaman bagi kemandirian mereka yang diperoleh dengan susah payah, dan mereka merespons dengan agresi preventif. Kedua ekstrem menunjukkan bahwa hubungan dengan ibu tidak pernah menemukan keseimbangan yang sehat. Sang putra tidak pernah belajar bagaimana menjadi terhubung dan mandiri pada saat yang bersamaan. Ia berayun antara keterikatan total dan penolakan total, tidak pernah menemukan jalan tengah dari cinta yang matang. Ibu dalam dinamika ini seringkali merupakan sosok tragis yang terperangkap antara kebutuhan emosionalnya sendiri dan keinginan untuk terhubung dengan putranya. Ia mungkin telah membangun seluruh identitasnya di sekitar peran sebagai seorang ibu dan tidak bisa melepaskannya tanpa merasa seolah-olah ia kehilangan seluruh alasan keberadaannya. Pada saat yang sama, ia sering secara tidak sadar berkontribusi pada kelanjutan pola destruktif tersebut. Ketidakmampuannya untuk menetapkan batasan, kesediaannya untuk menanggung penghinaan mengirimkan pesan kepada putranya bahwa kekejamannya dapat diterima. Ia menjadi codependent dalam sistem yang merugikan kedua belah pihak. Jung menyadari bahwa penyembuhan sejati hanya mungkin melalui integrasi bayangan dan kesadaran akan pola-pola bawah sadar. Bagi sang putra, ini berarti menghadapi kelemahan dan ketakutannya sendiri, alih-alih memproyeksikannya ke ibunya. Ia harus belajar bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada mempermalukan orang lain, tetapi pada kemampuan untuk menghadapi kerentanannya sendiri. Bagi sang ibu, ini berarti mengembangkan identitasnya di luar peran sebagai ibu dan belajar untuk menghormati dan melindungi dirinya sendiri. Ia harus memahami bahwa cinta sejati terkadang berarti menetapkan batasan yang jelas dan menolak untuk mentolerir perilaku destruktif. Kebenaran pahitnya adalah bahwa penyembuhan seringkali hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak bersedia menghadapi kebenaran yang menyakitkan tentang diri mereka sendiri. Sang putra harus menerima bahwa kekejamannya adalah tanda kelemahan batinnya sendiri. Sang ibu harus mengakui bahwa kecenderungan mengorbankan dirinya mungkin menghalangi cinta sejati. Kesadaran ini menyakitkan, tetapi ini adalah langkah pertama menuju pembebasan. Jika keduanya bersedia melihat melalui pola bawah sadar mereka, bentuk hubungan baru dapat muncul yang didasarkan pada saling menghormati dan otonomi sejati daripada keterikatan dan proyeksi. Carl Jung mengajarkan kita bahwa harta karun terbesar seringkali tersembunyi di sudut tergelap jiwa kita. Dinamika destruktif antara ibu dan anak juga mengandung potensi penyembuhan dan transformasi yang mendalam. Jika sang putra belajar mengintegrasikan bayangannya, ia bisa menjadi pria yang kuat sekaligus penuh kasih. Jika sang ibu belajar untuk menghormati dirinya sendiri, ia bisa menjadi wanita yang mencintai tanpa mengorbankan dirinya sendiri. Penghinaan yang sekarang tampak seperti jurang yang tak dapat diatasi di antara mereka dapat menjadi titik awal untuk cinta yang sadar dan matang. Tetapi ini membutuhkan keberanian, kejujuran, dan kemauan untuk menjelajahi ketakutan dan keinginan terdalam seseorang. Pada akhirnya, pertanyaannya bukanlah mengapa seorang putra mempermalukan ibunya, tetapi bagaimana keduanya dapat menemukan jalan keluar dari bayangan. Jawabannya tidak terletak pada menyalahkan atau pembenaran, tetapi pada kesediaan yang berani untuk mengenali dan mengubah pola bawah sadar seseorang. Jika Anda melihat diri Anda dalam kata-kata ini, baik sebagai seorang ibu atau sebagai seorang putra, ketahuilah bahwa perubahan itu mungkin. Langkah pertama selalu kesadaran. Kesadaran bahwa di balik setiap tindakan kekejaman, terdapat jiwa yang terluka yang mencari penyembuhan. Jung pernah berkata, segala sesuatu yang mengganggu kita tentang orang lain dapat membawa kita pada pemahaman tentang diri kita sendiri. Aspek-aspek yang menjengkelkan dan menyakitkan dari hubungan terpenting kita seringkali merupakan gerbang menuju pertumbuhan terdalam kita. Hubungan ibu dengan segala bayangan dan kerumitannya tetap menjadi salah satu arena paling kuat untuk transformasi psikologis. Ini tidak hanya mencerminkan drama pribadi, tetapi juga tema-tema besar eksistensi manusia, cinta dan benci, ketergantungan dan otonomi, hidup dan mati. Jika Anda merasa kata-kata ini menyentuh kebenaran di dalam diri Anda, bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Ceritakan kepada kami tentang pengalaman Anda sendiri
dengan dinamika keluarga yang kompleks ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran ini untuk analisis lebih mendalam tentang jiwa manusia. Karena hanya dengan memahami dorongan tergelap kita, kita dapat menemukan cahaya kita yang paling terang.